Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Aisyah Seprila, NPM 218110141. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali hasil presentasi dari kelompok 11 mengenai berpikir. Definisi yang paling umum dari berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep di dalam diri seseorang. Perkembangan ide dan konsep ini berlangsung melalui proses penjalinan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan di dalam diri seseorang yang berupa pengertian-pengertian. Sedangkan menurut Drever, berpikir adalah melatih ide-ide dengan cara yang tepat dan seksama yang dimulai dengan adanya masalah. Berpikir mencakup banyak aktivitas mental. Kita berpikir saat memutuskan barang apa yang akan kita beli di toko. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, macam-macam berpikir. Yang pertama, berpikir alamiah adalah pola penalaran yang berdasarkan kebiasaan sehari-hari dari pengaruh alam sekelilingnya. Yang kedua, berpikir ilmiah adalah pola penalaran berdasarkan sarana tertentu secara teratur dan cermat. Yang ketiga, berpikir autistik. Contohnya, berpikir autistik antara lain adalah menghayal, fantasi, atau wishful thinking. Dan yang keempat, berpikir realistik. Berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata biasanya disebut dengan nalar. Floyd L. Reich tahun 1967 menyebutkan ada 3 macam berpikir realistik. Yang pertama, berpikir deduktif, yang kedua berpikir induktif, dan yang ketiga berpikir evaluatif. Hakikat berpikir ilmiah. Dalam membahas pengetahuan ilmiah, kegiatan berpikir belum dapat dimasukkan sebagai bagian dalam kegiatan ilmiah, kecuali ia memenuhi beberapa persyaratan tertentu yang disebut sebagai pola pikir. Berpikir dengan mendasarkan pada kerangka pikir tertentu inilah yang disebut sebagai penalaran atau kegiatan berpikir ilmiah. Dengan demikian, tidak semua kegiatan berpikir dapat dikategorikan sebagai berpikir ilmiah. Dan begitu pula kegiatan penalaran atau suatu berpikir ilmiah tidak sama dengan berpikir. Kemudian, ciri-ciri berpikir ilmiah. Yang pertama, pendapat atau tindakannya melalui penelitian. Yang kedua, pendapatnya sesuai kebenaran. Yang ketiga, terdapat data-data atau bukti dalam menunjukkan hasilnya. Dan yang keempat, tidak berdasarkan perkiraan atau hanya sekedar pendapat. Selanjutnya, manfaat dari berpikir ilmiah. Metode berpikir ilmiah memiliki peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan cakrawala baru dalam menjamin eksistensi kehidupan manusia. Dengan menggunakan metode berpikir ilmiah, manusia terus mengembangkan pengetahuan. Menurut Sugiharto tahun 1996, ada 4 cara manusia memperoleh pengetahuan. Yang pertama, berpegang pada sesuatu yang telah ada atau metode keteguhan. Yang kedua, merujuk kepada pendapat ahli. Yang ketiga, berpegang pada intuisi. Dan yang keempat, menggunakan metode ilmiah. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.